Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 67. Chapter 67 Cincin Ketiadaan. Bilah pemuatan untuk peti harta karun saat ini baru setengah jalan. Mendengar raungan semakin dekat dan dekat, si Feng menjadi sangat cemas. Cepat-cepat. Prajurit binatang gunung telah memasuki kemah, namun bilah pemuatan masih selebar rambut dari penuh. Ketika prajurit binatang gunung melihat si Feng membuka peti harta karun, sepasang matanya yang besar berubah merah padam. Itu mengarahkan kapak raksasanya ke si Feng, melemparkannya ke arahnya. Mau tidak mau si Feng segera pergi ke neraka. Pada saat ini, peti harta karun perunggu terbuka. Tanpa memberikan kapak terbang bahkan sekilas, si Feng segera mengaktifkan defensive blade, memblokir serangan dari kapak kematian terbang. Setelah itu, kedua tangannya dengan cepat merentang ke peti harta karun, mengambil item di dalamnya dan memasukkannya ke dalam tasnya dengan kecepatan kilat. Ketika si Feng selesai menyimpan semua item dari peti harta karun, prajurit binatang gunung juga tiba di hadapannya. Ia mengambil kapak yang jatuh dengan kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi saat bersiap untuk membegal. Karena tidak berencana untuk tinggal, si Feng berbalik dan lari. Ledakan. Bumi terbelah saat kapak mendarat, meninggalkan bekas luka dan menyebabkan batu yang hancur terlempar. Namun, si Feng sudah 5 yard jauhnya pada saat kapak itu mendarat. Dia berlari langsung keluar kamp. Melihat serangannya meleset, prajurit binatang gunung berbalik menghadap si Feng dan menggunakan cas. Itu tidak bermaksud memberi si Feng kesempatan untuk melarikan diri. Di sisi lain, si Feng tidak memiliki keterampilan apapun untuk berurusan dengan prajurit binatang gunung yang menyerangnya. Dia membiarkan prajurit binatang gunung mengirimnya ke keadaan pingsan, tubuhnya kemudian menerima tebasan dari kapaknya. Dalam sekejap, serangan itu membuatnya terbang lebih dari 10 yard. Serangan dari prajurit binatang gunung dapat menyebabkan bahkan prajurit perisai level 5 menyimpan dendam, namun si Feng bertindak seolah-olah itu bukan urusan siapa-siapa saat dia berdiri dan mulai berlari keluar dari kamp sekali lagi. Sekarang, defensive blade hanya bisa mencegah si Feng menerima kerusakan dari serangan jarak dekat sekali lagi. Meskipun hanya satu kesempatan tersisa, ada jarak lebih dari 10 yard antara si Feng dan Mountain Beast Warrior. Selama si Feng berlari ke hutan batu, dia akan jauh lebih aman. Namun, situasi yang tidak terduga terjadi. Prajurit binatang gunung yang seharusnya menggunakan cas hanya sekali menggunakannya untuk kedua kalinya, mengirim si Feng ke keadaan pingsan sekali lagi. Ia mengangkat kapak raksasanya, menebasnya lagi ke tubuh si Feng. Si Feng dikirim terbang lebih dari 10 yard lagi, kali ini dia langsung diusir dari kamp. Dia hanya berada tidak jauh dari hutan batu sekarang. Namun, ekspresi si Feng menjadi jauh lebih serius. Prajurit binatang gunung saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, ini hanya menggunakan cas sekali. Sekarang, ini menggunakan cas 2 kali. Itu berarti ada kemungkinan untuk serangan ketiga atau keempat, bahkan mungkin lebih. Itu berarti, selama jarak antara si Feng dan prajurit binatang gunung melebihi 8 yard, prajurit binatang gunung akan menggunakan pengisian. Ini jelas bukan kabar baik. Seperti yang diharapkan, saat si Feng melangkah keluar dari jarak 8 yard, prajurit binatang gunung menggunakan cas sekali lagi. Jika si Feng dipukul sekali lagi, dia pasti akan tiada. Dia belum mau tiada dulu. Si Feng mengeluarkan gulungan polimorph, segera mengubah prajurit binatang gunung yang sedang menyerangnya menjadi seekor domba. Meskipun polimorph hanya sedetik, hanya 1 detik sudah cukup bagi si Feng untuk lari jarak jauh. Selama si Feng bisa kehabisan jarak 30 yard, itu akan terlalu jauh bagi prajurit binatang gunung untuk menggunakan cas. Tepat setelah berlari sejauh 15 yard, Mountain Beast Warrior pulih. Si Feng segera berbalik dan melemparkan Abyssal Beam. Dia kemudian mengaktifkan Gravity Liberation, kecepatannya melonjak pesat. Pengikatan 3 detik kali ini memungkinkan si Feng dengan mudah berlari melewati jarak 30 yard, memasuki hutan batu. Saat ini, beberapa petarung binatang gunung di hutan batu telah respawn, dan secara kebetulan, salah satu dari mereka menghalangi jalan di depan si Feng. Dikejutkan oleh inspirasi, si Feng dengan cepat mengambil inisiatif. Pisau angin. Sebelum petarung binatang gunung bisa bereaksi, si Feng bergegas ke depan dan melewatinya. Si Feng kemudian mengeluarkan gulungan polimorph lainnya,
mengubah petarung binatang gunung menjadi seekor domba. Dengan peningkatan kecepatan dari Windblade, Si Feng dengan mudah menepis prajurit binatang gunung yang dengan keras kepala mengejarnya, melarikan diri dengan cepat. Setelah menemukan lokasi yang aman, Si Feng duduk untuk beristirahat saat dia perlahan melihat-lihat barang-barang di tasnya. Si Feng berubah dari tidak mengerti menjadi terkejut. Dia harus mengakui bahwa menggeledah kam itu sangat menguntungkan. Hanya satu kali ini sudah cukup untuk menebus jam kerja kerasnya. Dia langsung mengumpulkan semua monstone yang dia butuhkan, menyelesaikan kuesnya. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah meninggalkan hutan cahaya bulan dan menghilangkan kutukannya. Di antara harta karun ini, selain sejumlah besar monstone, ada juga 7 batu permata tingkat 1, 3 buah peralatan perunggu, dan 1 cincin besi misterius berwarna perunggu. Di antara 3 peralatan perunggu, ada Amguard Silvermoon. Dengan itu, Si Feng sekarang memiliki 3 dari 5 bagian dari peralatan set Silvermoon. Selama dia berusaha lebih keras, dia mungkin bisa benar-benar mengumpulkan 1 set lengkap. Namun, Si Feng tidak punya banyak waktu. Semakin awal dia menghilangkan kutukannya, semakin awal dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya dan naik level dengan cepat. Dia masih memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dan dia tidak dapat melakukan apapun tanpa level. Selain dari Silvermoon Amguard yang menarik perhatian Si Feng, cincin besi misterius juga memberinya kegembiraan yang luar biasa. Cincin ketiadaan, cincin berperingkat besi misterius. Kebutuhan peralatan, intelijen 10. Kekuatan 1, agility 1, kecerdasan 2. Kemampuan tambahan, Shadow of Nothingness, memungkinkan pengguna memasuki keadaan ketiadaan. Pengguna tidak akan bisa melihat pemain lain, sementara pemain lain tidak akan bisa melihat pengguna. Durasi 1 menit. Cooldown, 5 menit. Hanya dapat digunakan dalam keadaan non-agresif. Cincin seperti ini, yang memiliki kemampuan tambahan, sangat langka. Itu sangat langka seperti cincin gravitasi, memiliki banyak kegunaan. Dalam kehidupan sebelumnya, Si Feng telah melakukan banyak penelitian di hutan cahaya bulan. Termasuk informasi yang ditemukan di internet, dia tahu lokasi munculnya banyak peti harta karun. Awalnya, dia berencana hanya pergi ke beberapa lokasi yang mudah untuk mendapatkan peti harta karun sebelum meninggalkan hutan cahaya bulan. Sekarang setelah dia memiliki cincin ketiadaan, alur pemikirannya melebar, dan jumlah peti harta karun yang bisa dia peroleh sangat meningkat. Hutan cahaya bulan masih merupakan tanah perawan, dan harta karun dapat ditemukan di mana-mana. Ini terutama berlaku untuk peti harta karun yang dibuka untuk pertama kalinya, barang-barang di dalamnya adalah yang terbaik. Karena dia bisa dengan mudah mendapatkan harta karun ini, apakah penting jika dia menyia-nyiakan lebih banyak waktu? Setelah itu, Si Feng mengenakan cincin ketiadaan. Dia kemudian membuka peta untuk hutan cahaya bulan, mengkonfirmasi posisinya saat ini. Ada peti harta karun perunggu tidak jauh dari lokasinya. Jadi, dia menyimpan petanya dan maju menuju peti harta karun. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit, dia tiba di reruntuhan kuil. Reruntuhan itu dikelilingi oleh barbaric beastmen yang menjaganya, dengan beberapa elit beastmen di tengahnya juga. Sementara itu, peti harta karun terletak di dalam kuil yang runtuh. Namun, tanpa tim yang terdiri dari 20 pemain elit, mustahil untuk menyingkirkan semua barbaric beastmen. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan barbaric beastmen, Si Feng memiliki metode lain untuk sampai ke peti harta karun. Si Feng segera memanggil doppelgangernya, membiarkannya bergerak ke kejauhan dan menemukan lokasi yang aman. Sementara itu, Si Feng sendiri mendekati kuil. Saat berada di luar jangkauan deteksi barbaric beastmen, Si Feng mengaktifkan Shadow of Nothingness dan memasuki keadaan ketiadaan. Dia kemudian berlari menuju bagian dalam kuil dengan kecepatan tinggi. Setelah memasuki keadaan ketiadaan, Si Feng tidak bisa lagi melihat barbaric beastmen, dan hal yang sama berlaku untuk barbaric beastmen yang tidak bisa lagi melihat Si Feng. Sedemikian rupa, Si Feng tanpa suara memasuki kuil yang dijaga ketat. Masih ada beberapa barbaric beastmen yang menjaga di dalam kuil. Mereka kurang dari 20 meter jauhnya dari peti harta karun perunggu. Sementara itu, Si Feng dengan tidak tergesa-gesa membuka peti harta karun. Saat membuka peti harta karun, keadaan ketiadaan Si Feng tidak memudar, jadi proses penyaluran selesai tanpa hambatan. Namun, saat peti harta karun dibuka, tepat setelah tangan Si Feng mengulurkannya, keadaan ketiadaannya lenyap. Dalam sekejap, 5 barbaric beastmen di dalam kuil memperhatikan Si Feng. Tiba-tiba memasuki amarah, mereka melambaikan palu batu mereka saat mereka bergegas ke arahnya.
Si Feng mengaktifkan defensive blade tanpa terburu-buru, menyimpan item di peti harta karun di tasnya. Sebelum Barbaric Beastman bisa mematahkan 3 lapisan perlindungan, si Feng telah mengambil semua item dari peti harta karun. Dia kemudian bertukar tempat dengan doppelgangernya, tubuh aslinya tiba di lokasi yang sangat aman. Si Feng dengan santai pergi dari reruntuhan, menuju lokasi peti harta karun berikutnya. Hutan cahaya bulan sangat besar. Dengan ketekunan yang pantang menyerah, si Feng menghabiskan lebih dari 10 jam sebelum akhirnya membersihkan keseluruhan hutan cahaya bulan. Dia memanen total 3 peti harta karun besi misterius, 22 peti harta karun perunggu, dan 56 peti harta karun umum. Panennya sangat menyegarkan. Seluruh tasnya tersumbat penuh, dan dia bahkan terpaksa membuang beberapa peralatan umum yang memiliki atribut yang buruk. Ketika dia mengatur semua item ini, suara bip datang dari sistem. Si Feng melihat pemberitahuan itu, melihat bahwa itu adalah alarm yang dia atur sebelumnya. Itu memberitahunya bahwa pagi telah tiba, dan dia harus log off dan istirahat. Mempertimbangkan tubuhnya, si Feng mencari lokasi yang aman sebelum keluar. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 68. Chapter 68 Panen Besar. Pagi hari, lapisan kabut masih menutupi lapisan luar jendela. Awan gelap menutupi langit di luar dengan rapat, dan ada tanda-tanda hujan akan segera turun. Kualitas udara di sini semakin buruk dari hari ke hari. Setelah saya mendapatkan cukup uang, saya pasti harus pindah dari distrik yang rusak ini dan pindah ke rumah yang lebih baik di kota. Setelah duduk, si Feng melihat keluar jendelanya. Setelah itu, dia melenturkan tubuhnya dan turun dari tempat tidurnya. Dia kemudian melakukan 20 set gerakan latihan sebelum pergi ke kamar mandi sempitnya untuk mandi. Si Feng mengambil ponselnya dari meja setelah dia selesai merapikan dirinya. Dia mulai dengan memeriksa sisa uang di rekening banknya. Terus-menerus makan mie instan berdampak buruk bagi tubuhnya. Selain itu, nutrisi yang diberikan pasti tidak cukup untuk melengkapi metode pelatihannya. Dia telah mendapatkan kartu keanggotaan dan kupon untuk Big Dipper setelah mengalami banyak kesulitan, namun, dia menemukan bahwa dia masih perlu menunggu selama 5 hari sebelum dia dapat menggunakannya. Ini menyebabkan dia menjadi sedikit tertekan. Sekarang, satu-satunya harapannya adalah pada penjualan mata uang game Domain God. Sebelumnya, si Feng telah mendaftarkan 3 koin emas di pusat perdagangan virtual. Jika ada yang membelinya, maka kredit yang diperoleh secara otomatis akan dikirim ke rekening banknya. Namun, Trade Center mengalami penundaan transaksi selama 3 jam. Selain itu, si Feng tidak mengaktifkan notifikasi untuk akun perdagangannya. Jadi, meski transaksi sudah dilakukan, dia tidak tahu berapa banyak yang sudah ditransfer ke rekeningnya. Dia hanya bisa menggunakan ponsel model lamanya untuk memeriksa rekening banknya. Si Feng saat ini tidak memiliki uang untuk membeli jam tangan kuantum terbaru, 1. Jika tidak, banyak masalah dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan jam tangan kuantum. Bahkan pembayaran kartu kredit bisa dilakukan melalui jam tangan kuantum. Selain itu, semua toko yang menjual barang mendukung pembayaran menggunakan jam tangan kuantum, karena aman dan cepat. Dalam waktu singkat, si Feng masuk ke rekening banknya menggunakan ponselnya, memeriksa jumlah uang yang tersisa. Jika kredit cukup, dia akan pergi dan makan enak. Terakhir kali dia ingat makan daging adalah ketika dia masih di tahun ketiga universitas. Sekarang, dia berada di tahun keempat dan akan segera lulus. Sebelumnya, dia telah mengambil semua uangnya dari rekening banknya untuk membeli mie instan. Saldo saat ini tidak boleh lebih dari 1 kredit. Setelah menjual sepanjang malam, pasti ada beberapa orang yang akan membeli sebagian dari mata uang game miliknya. Itu terutama berlaku untuk persekutuan di kota Sungai Putih. Si Feng tidak percaya persekutuan itu bisa mengumpulkan dana secepat itu. Bahkan jika mereka menandatangani kontrak dengan tim pertanian uang atau memiliki tim pertanian uang, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk membeli peralatan sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Lebih atau kurang, mereka seharusnya membeli beberapa mata uang game. Mereka sebenarnya membeli cukup banyak. Saya kira saya tidak perlu repot tentang makanan selama beberapa hari. Si Feng tersenyum tipis ketika dia melihat ada lebih dari 1.700 kredit di rekening banknya. Namun, pajak perdagangan sangat tinggi. Dia menjual total 30 koin perak yang bernilai 1.800 kredit, tetapi 100 dari kredit itu digunakan untuk pajak. Jumlahnya benar-benar menyeramkan. Bagaimanapun, si Feng sekarang memiliki sejumlah uang, dan itu 2 kali lipat jumlah biaya hidup yang akan dia miliki setiap bulan. Cukup baginya untuk makan dengan benar untuk beberapa waktu.
Jika semua 3 koin emas terjual, maka itu berarti 18.000 kredit. Si Fen kemudian akan memiliki uang untuk membeli 2 helm permainan virtual. Satu-satunya kekhawatiran yang dia miliki saat ini adalah apakah semua 3 koin emas akan terjual atau tidak. Setelah beberapa pertimbangan, si Fen memutuskan bahwa dia pasti harus membuat persekutuan dan pemain ini menghabiskan lebih banyak uang selama periode ini. Jika tidak, jika mereka membuat kesepakatan bisnis dalam permainan, mereka akan dengan mudah menyelesaikan masalah mereka dengan uang. Pada saat itu, mereka tidak perlu membeli mata uang game dari Virtual Trade Center. Selanjutnya, si Fen meninggalkan apartemen sewaannya. Dia melakukan perjalanan ke bank, menarik semua uangnya. Sekarang dia punya uang, si Fen pergi ke pusat gizi dan membeli 3 botol cairan gizi peringkat C. Mereka cukup untuk bertahan hingga 9 hari. Ketika pramuniaga cantik melihat bahwa si Fen telah membeli 3 botol bahkan tanpa berkedip, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki pikiran yang menyenangkan. Mengambil inisiatif, dia bertanya, apakah kamu ada waktu siang ini, tampan? Bagaimana kalau kita pergi ke Yulan Square untuk minum? Perlakuanku. Yulan Square adalah lokasi romantis yang terkenal di dekatnya, dan banyak anak muda, baik pria maupun wanita, senang pergi ke sana. Melihat tubuh anggun pramuniaga cantik dan mata penuh nafsu, dia jauh lebih baik daripada gadis berpakaian cantik di kelasnya. Namun, si Fen hanya memberinya senyuman tenang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa pikirannya? Dia dengan bijaksana menolaknya dan berbalik untuk pergi. Reaksi si Fen menyebabkan pramuniaga cantik itu merasa sedikit tidak beruntung. Sebuah tangkapan besar kabur begitu saja. Apakah dia tidak cantik? Apakah tubuhnya kurang? Cairan gizi adalah produk utama dari zaman baru. Tidak hanya dapat memperlambat penuaan, tetapi juga dapat secara diam-diam memperbaiki luka yang tidak dapat dideteksi, meregenerasi sel-sel tubuh, mengembangkan sel-sel otak, dan banyak lagi dampak yang mencengangkan. Barang-barang ini sudah menjadi barang wajib bagi para atlet dan seniman bela diri. Namun, harganya sangat mahal, sehingga rakyat jelata hanya bisa sesekali membeli sebotol minuman. Lagi pula, gaji sebulan hanya segitu. Tidak mungkin bagi mereka untuk membeli sebotol setiap 3 hari. Hanya orang kaya yang mampu memperlakukan cairan nutrisi ini sebagai minuman, terus-menerus mengubah tubuh mereka. Ratusan tahun yang lalu, sangat jarang anak-anak dari keluarga kaya menjadi jelek. Wanita biasanya cantik, sedangkan pria biasanya pria tampan. Namun, dengan cairan nutrisi di zaman sekarang ini, wanita cantik dan pria tampan biasa terlihat di sepanjang jalan. Sebotol cairan nutrien fluid berharga 400 kredit. Sebotol cairan nutrisi peringkat B berharga 1000 kredit. Sebotol cairan gizi A rank berharga 10.000 kredit. Adapun cairan nutrisi S rank terbaik, itu adalah item yang tidak dapat dibeli oleh orang biasa bahkan jika mereka menginginkannya. Cairan nutrisi ini hanya dijual ke lingkaran dalam masyarakat. Dalam kehidupan sebelumnya, si Fen cukup beruntung untuk membelinya karena statusnya sebagai anggota inti dari Shadow. Cairan gizi S rank sangat mahal, seharga 1 juta kredit per botol. Namun, efeknya sama mencengangkan. Cairan gizi A rank jauh dari sebanding dengannya. Meskipun cairan gizi S rank sangat mahal, ada banyak orang kaya di dunia. Orang-orang yang mampu membelinya tidak akan menyusahkan diri mereka sendiri dengan uang sebanyak itu. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menukar uang untuk masa muda mereka sendiri? Sungguh sulit untuk dibayangkan, mimpi kemanusiaan ratusan tahun yang lalu kini telah menjadi kenyataan. Tubuh adalah aset yang dibutuhkan untuk melakukan revolusi. Jika si Fen ingin meningkatkan keterampilannya di domain dewa dan berdiri di puncak permainan, maka tubuh yang kuat dan pikiran yang agility sangat diperlukan. Karenanya, si Fen tidak akan membuat kesalahan yang sama dalam aspek ini seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, si Fen pergi ke restoran gourmet. Dia menghabiskan 100 kredit untuk membeli 2 set makanan set nutrisi, satu untuk dia makan sekarang dan satu lagi untuk dibawa pulang untuk makan siangnya. Setelah makan, si Fen melakukan perjalanan ke pusat latihan normal. Setelah menghabiskan 60 kredit, dia berlatih selama 4 jam sebelum kembali ke rumah. Di malam hari, sekitar jam 7 malam, si Fen meminum sebotol cairan nutrisi dan berbaring di tempat tidur. Dia mengaktifkan helm game dan terhubung ke domain God. Setelah masuk, si Fen mulai mengatur barang-barang yang dia peroleh. Ketika dia selesai mengatur barang-barangnya, si Fen mulai merasa emosional. Tidak heran hutan cahaya bulan adalah tanah harta karun. Hanya berbagai batu permata tingkat 1 yang dia peroleh saja berjumlah lebih dari 300 buah.
Ada juga puluhan buku keterampilan, puluhan peralatan perunggu, 5 peralatan besi misterius, lebih dari 50 set kartu, lebih dari 20 resep untuk pekerjaan gaya hidup, lebih dari 30 gulungan keterampilan jiwa tingkat 1, dan 4 gulungan keterampilan jiwa tingkat 2. Gulungan ajaib dari peti harta karun jauh lebih baik daripada yang dijual di toko ajaib. Ini karena berbagai gulungan di toko keterampilan jiwa bahkan tidak mencapai standar tingkat 1. Sementara itu, gulungan keterampilan jiwa tingkat 2 jauh lebih berharga. Setiap bagian pasti memiliki tujuan yang besar, dan tidak akan ada orang yang mau menjualnya. Adapun hal yang paling membuat si Feng senang. Dia selesai mengumpulkan peralatan set Silver Moon. Selain itu, dia juga mengumpulkan satu set lengkap peralatan set Black Blood yang ditujukan untuk prajurit perisai dan ksatria penjaga. Nilai peralatan set Black Blood jauh melebihi dari peralatan set Silver Moon. Itu adalah salah satu set equipment terbaik untuk Shield Warriors dan Guardian Knight yang berada di bawah level 10. Jika Kola melengkapi set ini di level 6 atau level 7, maka Helm Mode Dungeons di bawah level 10 tidak akan menjadi masalah lagi. Dengan begitu banyak barang bagus, si Feng sudah memiliki dasar yang kuat untuk membentuk tim 20 orang. Perhatian yang tersisa hanyalah merekrut anggota dan keterampilan mereka. Setelah selesai mengatur tasnya dan memastikan bahwa tidak ada lagi keuntungan yang bisa diperoleh dari hutan cahaya bulan, si Feng mengaktifkan teleportasi bola ajaib meninggalkan hutan cahaya bulan.